Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru, para pendidik, kepala sekolah, pengawas maupun praktisi pendidikan. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu sukses. Perkembangan informasi mengenai pendidikan ya. Dengan telah dilantiknya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya, Profesor Abdul Muti, tentu saja akan mengkaji ulang ya program-program kebijakan pendidikan selama oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim ya. Semua yang jadi kebijakan dan programnya tentu saja ini harus dikaji ulang, yang baik dilanjutkan, yang belum sempurna atau masih ada kekurangan perlu disempurnakan. Dan tentu saja Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru, Profesor Abdul Muti ini juga mempunyai visi misi kebijakan tersendiri ya. Nah, untuk itu mari kita simak bersama, kaji bersama informasi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti. Abdul Muti akan ubah kebijakan pendidikan. Evaluasi zonasi, kurikulum merdeka, dan ujian nasional siap dimulai. Nah, seperti apa kebijakan Profesor Abdul Muti ya, Mendikdasmen, berkenaan atau berkaitan dengan evaluasi zonasi, kurikulum merdeka, dan ujian nasional. Apakah akan dilanjutkan, diterapkan, dan seperti apa? Mari kita simak video ini hingga selesai agar Bapak Ibu guru, para kepala sekolah, pengawas, praktisi pendidikan bisa mendapatkan informasi selengkapnya. Nah, untuk itu silakan Bapak Ibu untuk memberikan dukungan terhadap channel Bereno Berbagi dengan cara berikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari Bapak Ibu kita diskusikan, kita kaji bersama informasi ini. Silakan untuk memberikan komentarnya ya di bawah video ini. Mari kita simak informasi selengkapnya. Dari Klik Pendidikan pada 21 Oktober 2024 kemarin, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Abdul Muti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen. Di hari yang sama, Nadiem Makarim bersama jajarannya menggelar sertijab kepada 3 menteri sekaligus ya, termasuk Profesor Dr. Abdul Muti. Pasca sertijab, Abdul Muti mendapatkan banyak pertanyaan dari sejumlah wartawan. Mereka mempertanyakan ya, awak media ini mempertanyakan beberapa kebijakan pendidikan saat ini, termasuk kurikulum merdeka, ujian nasional, hingga zonasi. Abdul Muti menegaskan bahwa pihaknya akan mengkaji ulang kebijakan-kebijakan tersebut. Dalam pengkajian ulang ini, Abdul Muti akan mengambil langkah-langkah hati-hati dan tidak terburu-buru. Setiap keputusan akan didasarkan pada kajian mendalam dan masukan dari berbagai pihak. Kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan, ucap Abdul Muti kepada para wartawan. Menurutnya langkah ini diambil karena saat ini masih ada polemik yang terjadi di masyarakat terkait kebijakan-kebijakan tersebut. Apalagi memang ada polemik yang sekarang ini sudah memang masih terus terjadi di masyarakat lanjutnya. Harapannya Abdul Muti ingin kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang terjadi, menjadi aspirasi masyarakat, tuturnya. Abdul Muti menyadari bahwa setiap kebijakan pendidikan memiliki pro dan kontra. Ya, tentu saja ini setiap pergantian menteri ya, tentu saja
memberikan situasi yang pro dan kontra ya. Karena masyarakat sebagai pengguna ya kebijakan, tentu saja ini perlu didengar, perlu dimintai ya pendapatnya, karena mereka lah yang menggunakan dan sasarannya ya. Sebagai peserta didik ini menjadi sasaran utama. Oleh karena itu, keputusan akan diambil dengan mempertimbangkan berbagai pertimbangan, berbagai pandangan, baik dari para ahli ya, para ahli pendidikan, para masyarakat ya, tokoh-tokoh masyarakat dan praktisi pendidikan. Mendikdasmen itu berkomitmen ya untuk mendengarkan masukan dari pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, ahli pendidikan, serta masyarakat luas. Kami ingin mendengar dulu dari internal, juga ingin mendengar dari para pakar dari masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. Ucapnya, kurikulum Merdeka menjadi salah satu topik utama yang akan dikaji ulang. Meskipun sudah diimplementasikan, belum semua sekolah dapat menerapkan kurikulum Merdeka tersebut sepenuhnya. Selain kurikulum Merdeka, sistem zonasi dan pelaksanaan ujian nasional juga akan dievaluasi. Meskipun sejumlah pihak ingin kebijakan nasional ujian nasional dikembalikan, Abdul Muti menegaskan bahwa pihaknya harus berhati-hati dalam membuat keputusan. Nah, ini berkaitan dengan penerapan kurikulum Merdeka ya. Ini sedang dikaji ulang oleh Mendikdasmen. Kemudian sistem zonasi dan pelaksanaan ujian nasional juga akan dievaluasi ya. Meskipun sejumlah pihak ingin ya kebijakan ujian nasional ini dikembalikan, jadi diadakan kembali ujian nasional, tetapi Abdul Muti juga menegaskan bahwa pihaknya harus berhati-hati dalam menentukan membuat keputusan. Abdul Muti juga mengatakan bahwa kebijakan yang diambil harus sesuai dengan visi Presiden Prabowo. Kami follow on ya, apa yang menjadi kebijakan dari Presiden, pungkasnya. Dengan demikian, pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang saat ini dipimpin oleh Abdul Muti akan mengkaji ulang terlebih dahulu kebijakan yang ada. Terkait apakah kebijakan pendidikan akan berubah atau tidak, tergantung hasil evaluasi yang sedang dilakukan. Mari kita sama-sama ya mengikuti perkembangan ini untuk mengetahui apakah kebijakan pendidikan akan berubah di bawah kepemimpinan Abdul Muti. Apakah kebijakan-kebijakan dari Menteri Nadiem Makarim ini tetap dipertahankan, disempurnakan, atau ada perubahan yang baru ya. Tentu saja kita tunggu semuanya, karena ini ada membutuhkan pengkajian ya dan pertimbangan dari berbagai pihak. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Silakan isi komentar Bapak Ibu di kolom komentar, dan ikuti terus channel Preno Berbagi yang akan membagikan informasi-informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk memberikan dukungan, subscribe, like, isi komentarnya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.